Haleluya, shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui video-video di dalam channel ini, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan yang ada dalam kehidupan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan. Buat sepanjang malam Tuhan telah menjaga, melindungi dan memberkati kami. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami kembali merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami rindu diperbaharui oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, nyatakan kebenaran-kebenaran-Mu, tegur kami ya Tuhan, nyatakan janji-Mu, kehendak-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Berfirmanlah kepada setiap anak-anak-Mu, sehingga hari ini kami akan diberkati oleh firman Tuhan untuk kami pegang, untuk kami terapkan dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat waktu ini, dan kami siapkan hati kami buat firman-Mu. Engkau juga memberkati dan mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat 15, di mana saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini apa yang harus kita lakukan untuk terjadinya mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita, di mana kita akan menikmati mujizat tersebut, bahkan orang lain juga akan menikmati mujizat yang Tuhan kerjakan melalui kehidupan kita. Alangkah indahnya saudara jika hidup kita jadi berkat bagi orang lain, hidup kita berdampak bagi orang lain. Itu sebabnya mari siapkan hati dan pikiran kita akan merenungkan firman Tuhan ini. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini dan akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari pastikan saudara benar-benar diberkati melalui firman Tuhan di pagi hari ini. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang ke sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang banyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang."
Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana satu kali dalam perjalanan pelayanan Yesus ada satu peristiwa begitu banyak orang yang berbondong-bondong mengikut dia. Lalu satu kali Yesus berkata kepada muridnya, "Di manakah kita bisa membeli roti untuk memberi mereka makan?" Sebenarnya Yesus tidak ingin murid-muridnya benar-benar membeli roti, karena di ayat yang ke-6 dikatakan bahwa hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Maksudnya adalah bahwa Yesus mau mendidik murid-muridnya, Yesus mau mengajar murid-muridnya mengandalkan dia, bahwa kalau mengandalkan dia maka akan terjadi mujizat. Yesus mau mengajar murid-muridnya apa yang harus mereka lakukan dalam situasi yang demikian, untuk supaya Tuhan bisa mengerjakan mujizat. Saudara, demikian juga di dalam konteks kehidupan kita masing-masing. Kita punya konteks, kita punya keadaan, situasi, kondisi, dan di mana dalam situasi kondisi kehidupan kita ada masalah, ada persoalan, ada kesulitan yang seringkali kita hadapi. Nah, di dalam kesulitan itu, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Karena ketika kita mengerjakan dan menghadapi kesulitan, masalah, persoalan itu dengan benar, saudara, maka Allah akan melakukan mujizat di sana. Karena mujizat selalu ada di tengah masalah. Jika kita bersikap benar, bertindak benar, menghadapi segala mujizat, tantangan, persoalan yang kita alami. Nah, itu yang saya ingin kita belajar. Di mana akhirnya, saudara, di dalam konteks ini Yesus melakukan mujizat yang sangat luar biasa, di mana melalui 5 roti 2 ikan, akhirnya 5.000 orang laki-laki saja. Kalau dikatakan 5.000 orang laki-laki, berarti itu yang dimaksudkan adalah 5.000 orang laki-laki yang dewasa, tidak termasuk perempuan dan tidak termasuk anak-anak. Dan tentu saja ada anak-anak di sana, karena roti ini juga sebenarnya berasal dari seorang anak. Belum lagi ada perempuan yang lain juga mungkin di sana. Artinya berarti lebih 5.000 orang, saudara. Kalau dilihat kondisi sekarang, mana lebih banyak? Perempuan, anak-anak, orang laki-laki dewasa yang tertarik dengan hal-hal rohani seperti ini. Ya, tapi pada waktu itu kita tidak tahu persisnya, saudara. Tapi okelah, minimal 5.000 orang laki-laki. Wow, itu satu jumlah yang sangat besar. Bahkan muridnya berkata, kalaupun kita beli roti seharga 200 dinar, bayangkan, saudara, kalau pada waktu itu upah kerja satu hari itu adalah 1 dinar. Dan kalau 200 dinar berarti upah kerja 200 hari. Itu yang dibelikan itu pun tidak akan cukup jika mereka mendapat sepotong kecil saja. Artinya ada kebutuhan yang sangat besar untuk memberi makan orang banyak itu. Tapi sekali lagi, ada mujizat. Ada mujizat yang bisa memberi makan 5.000 orang itu tanpa membeli makanan. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apa yang harus mereka lakukan? Karena sekali lagi, membeli roti itu sebenarnya Yesus tidak ingin murid-muridnya benar-benar membeli roti, tapi Yesus ingin melatih mereka untuk bersikap benar, bertindak benar, dan mengandalkan Tuhan dalam situasi yang demikian. Nah, saudara, saya ingin kita lihat reaksi dari beberapa orang yang menggambarkan reaksi banyak orang di dalam kesulitan, di dalam masalah, di dalam persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, misalnya kita lihat bersama di ayat 7 misalnya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Yang dilihat oleh, dimana di sini ada seorang yang bernama Filipus. Jadi murid Tuhan yang bernama Filipus, dia bersikap, dia mengambil sikap
cara pandang di mana ketika ada satu masalah, ada kebutuhan, ada persoalan, dia beranjak dari cara pandang kemustahilan, saudara. Ketika dia berkata, dengan roti seharga 200 dinar saja nggak akan cukup. Artinya seharga 200 dinar itu sudah sangat banyak, dan mungkin nggak akan ada yang mereka miliki kas seharga sebanyak itu pada waktu itu. Artinya Filipus mau bilang, nggak mungkin kita kasih mereka makan. Nggak mungkin, nggak akan mampu kita kasih mereka makan. Jadi saudara, yang dilakukan oleh Filipus adalah, sikap yang diambil oleh Filipus beranjak dari kemustahilan. Itu yang banyak sekali sikap yang diambil oleh banyak orang, saudara. Ketika ada masalah, melihat kemustahilan, melihat sesuatu yang negatif. Ini kalau begini nggak mungkin lagi, nggak ada harapan lagi, sudah gawat, sudah celaka, dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang sering kali, saudara. Dan dengan mengambil sikap seperti itu, maka kreativitas akan langsung mati. Dengan mengambil sikap seperti itu, iman pun ikut mati. Nah, sekarang coba kita tarik ke dalam diri kita masing-masing. Apakah kita juga kena penyakit ini? Ketika ada masalah kita hadapi dalam hidup kita, kita langsung gugup, kita langsung melihat segala sesuatunya dari kemustahilan, dari efek negatif yang sangat mengerikan. Ataukah kita mulai melihat dari cara pandang berbeda? Dengar saudara, masalah apapun itu kita pasti mampu menyelesaikan, terlebih lagi bersama dengan Tuhan. Apapun itu kita pasti mampu menyelesaikan. Tetapi jika itu masalah kecil sekalipun, kalau kita beranjak dari kemustahilan, kita beranjak dari hal-hal yang negatif, cara pikir yang negatif, masalah kecil itu bisa menjadi besar. Masalah yang kecil bisa menjadi besar. Saudara, mungkin di video-video sebelumnya saya pernah bercerita kepada saudara. Satu kali ada seorang ibu yang pada saat saya sekolah Alkitab, ibu ini diantarkan ke sekolah Alkitab itu untuk didoakan oleh pendeta-pendeta yang sedang sekolah di situ, dan salah satunya adalah saya. Dan waktu itu ibu ini selalu seperti kerasukan. Dia seringkali bertindak persis kayak orang kerasukan setan. Dan kami mendoakan, terus mendoakan, saya juga ikut mendoakan ibu ini, tapi tidak ada perubahan yang terjadi. Menurut yang saya mengerti bahwa kalau itu setan, dalam nama Yesus setan itu akan pergi, karena kuasa Tuhan itu lebih dahsyat daripada kuasa apapun. Tapi ini sudah banyak yang mendoakan, sudah berkali-kali didoakan, tidak ada perubahan. Sehingga akhirnya singkat cerita ibu ini dibawa ke rumah sakit. Dan ternyata setelah melalui proses medis, saudara, akhirnya diketahui bahwa ibu ini sebenarnya stres, bukan dirasuk setan. Kenapa dia stres? Kecil sekali masalahnya, saudara. Dia stres karena kuku di jempol kakinya itu menusuk daging, dan itu sudah begitu lama, dan kemudian dia stres karena itu tidak sembuh-sembuh, dan itu begitu sakit dia rasakan, dan itu membuat dia stres. Ya, bagi ibu ini masalah itu besar ketika dia menghadapinya dengan cara yang salah. Tapi sebenarnya kuku menusuk daging itu kan sebenarnya masalah kecil jika kita hadapi dengan cara dan sikap yang benar. Tapi ketika dihadapi dengan sikap yang salah, akhirnya timbul masalah yang lebih besar. Dan itulah sikap pertama yang menurut saya kita tidak boleh memiliki cara pandang yang seperti itu. Lalu yang kedua, kita lihat ayat 8. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas. Andreas punya cara pandangnya berbeda. Saudara Simon Petrus berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Andreas ini sebenarnya sudah mulai mencoba untuk melihat potensi yang bisa menjawab masalah. Oh ya, di sini ada 5 roti dan 2 ikan. Tapi ketika dia bandingkan lagi dengan masalah itu, akhirnya dia berkata, apakah gunanya ini dengan masalah yang besar yang sedang kami hadapi, di mana ada 5.000 orang lebih yang harus diberi makan. Ini gambarannya ke dalam diri kita, saudara. Seringkali kita juga mengalami masalah dan kita
mulai coba untuk bersikap positif atas masalah itu. Kita mulai berpikir apa yang bisa kukerjakan. Tapi ketika kita mulai kerjakan dan kita tidak melihat hasilnya dibandingkan dengan masalah itu, akhirnya itu membuat kita menyerah. Apalah artinya ini? Apalah gunanya? Sehingga akhirnya masalah juga tidak terselesaikan, saudara. Tapi pada akhirnya dari cerita ini kan, anak yang punya 5 roti 2 ikan itu tentu saja menyerahkannya kepada Yesus. Yang saya rindu kita belajar dari anak itu, saudara, di mana apa yang dia punya dia serahkan kepada Tuhan. 5 roti 2 ikan itu kecil memang, sama seperti yang dikatakan oleh Andreas, sangat logis. Tetapi bersama dengan Tuhan terkadang bukan hanya logisnya yang perlu kita pandang, tetapi kita perlu pandang kuasa Tuhan, bahwa yang kecil itu bisa diubah menjadi besar ketika kita serahkan kepada Dia. Itulah yang dilakukan oleh anak itu. Dari rumah, saya membayangkan, saudara, dari rumah mungkin ibunya memberi 5 roti 2 ikan ini. Nakku, ini nanti bekalmu. Nanti kalau kamu lapar, makan ya. Ketika sampai jam makan, makan ya. Lalu dia bawa, dan bayangkan, saudara, seorang anak kecil itu pasti hak keegoisannya, apa yang menjadi haknya itu sangat dipertahankan. Tetapi anak kecil ini tadi akhirnya mengambil 5 roti 2 ikan itu dan diserahkan kepada Yesus. Apa yang menjadi haknya, apa yang seharusnya dia tadi yang makan, dia serahkan kepada Yesus. Ada satu kerelaan berkorban, ada satu penyerahan di sana. Dan kemudian itulah yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan mujizat, sehingga 5 roti 2 ikan itu mengenyangkan 5.000 orang lebih. Bahkan akhirnya, saudara, ada sisanya, dan terkumpullah dari sisa-sisa itu 12 bakul penuh. Saya percaya murid-murid itu, saudara, memberikan lagi kepada anak itu lebih dari apa yang diserahkannya tadinya. Artinya anak itu menikmati hasil mujizat, dan orang banyak pun menikmati hasil mujizat. Itu yang dari awal saya katakan, saudara, alangkah indahnya dalam hidup ini ketika kita mengalami mujizat Tuhan, dan kemudian kita juga bisa jadi berkat bagi banyak orang. Dan langkah yang harus kita ambil adalah belajar melihat potensi yang ada di dalam diri kita. Dan sekecil apapun potensi yang ada dalam diri saudara, apalah 5 roti 2 ikan dibandingkan dengan 5.000 orang lebih. Benar yang dikatakan Andreas, gak ada gunanya. Tetapi dengar, sekecil apapun itu, jika kita belajar menyerahkannya kepada Tuhan, maka itu bisa menjadi mujizat. Hari ini ada masalah, ada persoalan yang mungkin sedang saudara hadapi. Saudara bisa mengambil sikap seperti Filipus. Apa yang bisa kita lakukan? Mustahil dan sebagainya. Atau saudara bisa mengambil sikap seperti Andreas. Ya, memang bisa sih dilakukan ini, tapi gak akan ada gunanya. Atau saudara bisa mengambil sikap seperti anak itu. Tuhan, ini yang aku punya. Berkatilah ini, gunakanlah ini, lakukanlah mujizat melalui ini. Dan Tuhan bisa memakai apa saja untuk melakukan mujizat yang besar. Saudara, di dalam kehidupan saudara, apapun masalah saudara hari ini, lihat potensi dalam diri saudara yang bisa menjadi jawaban atas masalah itu, dan berserah kepada Tuhan supaya itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk melakukan mujizat yang dahsyat. Luar biasa firman Tuhan hari ini, saudara. Hari ini saudara akan melakukan segala aktivitas kegiatan saudara. Ada begitu banyak hal yang harus saudara jawab. Ada masalah, ada tantangan yang harus saudara jawab melalui respon dan sikap saudara. Jawablah itu semua melalui potensi, kapasitas yang ada dalam diri saudara, dan belajar mengandalkan Tuhan dan menyerahkan Tuhan ke atas itu semua supaya Tuhan bisa memakai itu, saudara. Apakah itu fasilitas, potensi saudara, kemampuan saudara, talenta saudara, apapun itu, serahkan itu kepada Tuhan, biarkan Tuhan pakai itu untuk melakukan mujizat yang dahsyat. Sehingga akhirnya saudara, alangkah indahnya sekali lagi, satu saat mujizat Tuhan kerjakan dalam hidup saudara, mujizat yang dahsyat, dan kemudian saudara menikmati mujizat itu, dan orang lain pun bisa menikmati mujizat itu. Selamat mengalami mujizat dalam hidup saudara. Belajar melakukan firman Tuhan seperti anak itu. Tuhan memberkati saudara. Kita akan berdoa bersama saudara. Namun sebelumnya, ambil komitmen untuk melakukan firman Tuhan, menyerahkan segala potensi, talenta, fasilitas, atau apapun yang ada dalam diri saudara untuk dipakai Tuhan menjadi alat mujizatnya. Dalam nama Yesus, haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan, tiba waktunya untuk kita kembali berdoa bersama
saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dalam pergumulan saudara dan kerinduan-kerinduan saudara. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Dia mengasihi saudara, Dia peduli kepada saudara, dan Dia Allah yang sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada saudara, dan percaya saudara bahwa Dia sanggup melakukan perkara besar dalam hidup saudara. Dia sanggup mewujudkan kerinduan saudara. Dia sanggup mewujudkan apa yang saudara mohonkan kepada Dia. Dan teruslah memohon kepada Tuhan. Mungkin sampai saat ini saudara sudah sekian lama berdoa untuk topik tertentu, untuk pergumulan saudara, untuk kerinduan saudara, tapi sampai saat ini saudara belum melihat apa yang saudara rindukan terwujud di hadapan saudara. Teruslah berdoa saudara, teruslah memohon kepada Tuhan sampai tiba waktunya Dia akan menyatakan kuasanya, menyatakan jawabannya untuk segala kerinduan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan datang kepada Dia, sebelum kita akan bersepakat bersama berdoa buat segala kerinduan saudara, mari saat ini kita datang menyembah Dia dan bersyukur buat kesempatan ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, di pagi hari ini sebelum kami menjalani hari ini, kami bersyukur kami bisa mendengarkan firman-Mu, kami bisa berdoa bersama. Biarlah saat ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur dan kami tinggikan, kami puji Engkau sebelum kami menaikkan doa-doa permohonan kami di hadapan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan berdoa beberapa topik umum dalam kehidupan saudara, saya rindu saat ini apa yang menjadi pergumulan khusus saudara, saudara naikkan di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan khusus saudara, bahkan apa yang menjadi beban persoalan khusus saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mungkin tidak ada orang yang tahu, tetapi Tuhan tahu. Mari panjatkan kepada Dia. Saya mendukung saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini anak-anak-Mu datang kepadamu. Mereka datang untuk menaikkan kerinduan-kerinduan mereka kepadamu ya Tuhan. Menaikkan keinginan mereka supaya Engkau mewujudkannya di dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka datang untuk membawa masalah dan persoalan mereka, pergumulan mereka, beban hidup mereka. Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau Allah yang mengasihi mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu ini dalam segala kerinduan mereka, dalam segala pergumulan mereka, dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka yang mereka panjatkan kepadamu di pagi hari ini. Engkau dengarkan mereka Tuhan, Engkau peduli kepada mereka dan Engkau sanggup melawat mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, sebelum kami menjalani hari ini, hamba rindu berdoa buat setiap anak-anak-Mu ini dalam segala profesi mereka, untuk segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biar Tuhan memberkati, biar Tuhan menjadikan berhasil. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja berprofesi sebagai pengusaha. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun di masa-masa sulit seperti ini, tetapi Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga usaha dan bisnis mereka tetap bisa maju dan berkembang ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong usaha dan bisnis anak-anak-Mu, ajar mereka mengandalkan Engkau. Dan biarlah Engkau memberi petunjuk bagi anak-anak-Mu untuk mengembangkan usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu, ketika Engkau memberkati usaha dan pekerjaan dan bisnis mereka, maka mereka akan menjadi kesaksian. Mereka akan dilimpahi oleh berkat Tuhan. Dan ketika mereka diberkati, bukan hanya mereka berlimpah dengan berkat Tuhan, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya Bapa,
Kami berdoa bersama, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Berkati mereka sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, berikan hikmat bagi mereka. Berikan petunjuk bagi mereka untuk mereka bisa mengembangkan usaha dan bisnis mereka ya Tuhan. Berikan mereka untuk bisa menemukan inovasi-inovasi yang baru, kreativitas yang baru untuk mengembangkan usaha mereka dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan ya Tuhan. Berkati mereka, biar mereka berkembang dalam profesi mereka, biar karir mereka meningkat dalam profesi mereka. Berkati anak-anak-Mu, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka, dan biarlah penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan nyata bagi mereka dalam mengembangkan profesi mereka, dalam meningkatkan profesi mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati para karyawan yang adalah anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi para petani. Kami teringat para petani ya Tuhan. Berkati para petani dalam apa yang mereka tanam, dalam pertanian mereka, apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati, sehingga para petani mengalami berkat Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam supaya bertumbuh, berkembang, dan satu saat mereka akan panen dengan kelimpahan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani Tuhan. Merekalah orang yang Engkau pakai untuk mencukupkan bahan pangan bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati para petani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini bagi para pegawai, bagi PNS honoris semuanya. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Berkati para pegawai, para honoris, berkati para PNS semuanya, Tuhan yang campur tangan dan memberkati dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan yang memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka Tuhan, curahkan berkat-Mu, buka jalan bagi mereka untuk mengalami berkat Tuhan. Bapa di sorga, anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang juga Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan campur tangan dan Tuhan memberkati. Berkati para medis ya Tuhan, dokter dan para perawat, berkati mereka semua. Di masa pandemi ini mereka ada di garda terdepan untuk menanggulangi pandemi yang sedang terjadi. Tuhan tolong mereka, biarlah Engkau memberikan imun tubuh yang kuat bagi mereka. Tuhan jagai, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai dokter dan perawat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu sedang dalam pengangguran, oleh karena kondisi yang ada, susah untuk mencari pekerjaan, Tuhan, Engkau yang menolong anak-anak-Mu, karena mereka memiliki kebutuhan hidup. Mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka cukupi kebutuhan hidup keluarganya. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran ya Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa dapat pekerjaan. Bahkan berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa membuka lapangan pekerjaan oleh karena petunjuk daripada Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini, Tuhan yang menjamin kesehatan mereka, supaya mereka bisa efektif dalam bekerja, supaya mereka bisa maksimal dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan selalu memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjamin kesehatan anak-anak-Mu. Dan jika ada saat ini anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa ya Tuhan, kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu yang sedang sakit.
Mereka butuh kesehatan untuk mereka bisa bekerja. Mereka butuh kesehatan supaya hidup mereka bisa maksimal. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang saat ini sedang ada dalam masalah, persoalan dan beban berat dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan tolong anak-anak-Mu, bebaskan mereka dari masalah mereka, angkat beban persoalan hidup mereka, supaya hidup mereka maksimal, mereka bisa bekerja sepanjang hari dengan maksimal, hidup mereka bisa berdampak ya Tuhan. Itu sebabnya jamah anak-anak-Mu, jika ada beban, jika ada persoalan dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu. Bapa di sorga, keluarga adalah pendukung bagi anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu. Mereka akan menjadi orang yang maksimal dalam bekerja di sepanjang hari ini. Ketika ada keluarga-keluarga yang harmonis, ketika ada keluarga-keluarga yang menopang. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati semua keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang penuh dengan ketentraman, supaya anak-anak-Mu juga bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari hari ke sehari ya Tuhan. Itu sebabnya berkati suami istri, berkati orang tua dan anak, berkati sanak saudara, ajar mereka semuanya hidup dalam damai sejahtera Tuhan, dalam berkat dan perlindungan serta penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka supaya mereka bisa berhasil ya Tuhan. Tuhan berkati mereka supaya hidup mereka bisa berhasil dalam nama Yesus. Mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan di sepanjang hari ini, karena ada Tuhan yang menyertai, karena ada Tuhan yang menolong mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, kerjakanlah keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu ya Bapa bagi anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan. Kami sungguh bersyukur buat kebersamaan kami ketika kami berdoa bersama, saling menopang di dalam doa. Biarlah saat ini Tuhan, Engkau menjawab doa kami, karena Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video renungan pagi ini, saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan. Dan saudara juga sudah diberkati ketika saudara didoakan pada pagi hari ini saudara. Dan kalau saudara rindu, setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan sebelum saudara memulai segala aktivitas saudara, maka segeralah berlangganan dengan channel ini saudara. Dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan melalui channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui renungan firman Tuhan, silakan bagikan renungan firman Tuhan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada sahabat dan kenalan saudara, supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.